Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani. Alhamdulillah kita bersyukur di subuh yang penuh berkah ini kita bisa kembali memanfaatkan di antara waktu terbaik untuk thalabul ilmi, yang harapannya tentunya ilmu yang kita pelajari semoga diberkahi oleh Allah, memberikan manfaat bagi diri kita semua termasuk keluarga kita, dan dengan ilmu itu akan membimbing seseorang untuk lebih maksimal di dalam mencari bekal, maksimal di dalam mencari pahala lan ganjaranipun. Terutama Bapak Ibu, orang yang cerdas itu adalah ketika merasakan fisik semakin melemah. Ketika merasakan fisik semakin melemah, maka saat itu yang paling ia andalkan adalah amalan hati. Karena fisik semakin melemah, maka yang paling ia maksimalkan adalah amalan hati. Napa melih nek sampun sepuh ajeng sholat 1000 rakaat mungkin mboten? Mboten ya Pak nggih. Bapak-bapak kuat mboten niki sholat 1000 rakaat mboten? Mboten kuat nggih. Utawi mungkin karena penglihatan baca Al-Qur'an 12 jam non-stop ngoten kiat mboten? Mripate pedes ya Pak nggih. Sehingga di sini kita lihat bagaimana nek menawi sampun fisik semakin melemah, maka disinilah bagaimana amalan-amalan hati harus kita maksimalkan. Karena betapa luar biasanya keutamaan amalan hati ini, yang mana kedudukan dan derajat seseorang itu tergantung bagaimana amalan hatinya, bagaimana bersih hatinya. Itulah di antara doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memohon kepada Allah hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Dalam ayat yang lain, ijja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Sehingga ditegaskan dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As, ketika Nabi SAW ditanya, siapakah orang yang paling afdal, paling utama? Para sahabat ingin tahu siapa orang yang paling afdal. Tentunya pun ya cita-cita, keinginan agar menjadi orang yang paling afdal, paling utama. Maka beliau menjawab bahwasanya
orang yang paling afdal adalah orang yang dibersihkan hatinya dan jujur lisannya, sodukul lisan. Nah, para sahabat bertanya, kami paham orang yang jujur lisannya ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan orang yang dibersihkan hatinya? Maka Rasulullah menjelaskan, yaitu orang yang bersih, yang hatinya bersih, tidak ada dosa, tidak melampaui batas, tidak ada kedongkolan, dan tidak ada kedengkian. Maka disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa luar biasanya amalan hati. Bahkan pahala itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan pahala antara satu yang lainnya itu dikembalikan kepada perbedaan amalan hati. Sering kita mendengarkan perkataan dari Bakar Al-Muzani rahimahullah. Beliau mengatakan, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu mengungguli sahabat yang lain itu bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Tidak hanya sekedar itu, tapi yang menyebabkan Abu Bakar lebih afdol dari sahabat yang lain apa yang terpatri, yang menghujam di dalam hati berupa amalan hati, keimanan, keikhlasan, ya, pasrah, tawakal dan lain sebagainya, mencintai Allah. Demikian pula sebagian ulama menjelaskan, di antaranya adalah Fatimah binti Malik. Niku sinten? Istrinya Umar bin Abdul Aziz. Ya, ketika ditanya sebenarnya amalan dari suamimu itu apa? Itu amalan dari Umar bin Abdul Aziz. Ketika meninggal dunia, Fatimah ditanya tentang amalan suaminya. Maka Fatimah menjelaskan, wallahi demi Allah, Umar bin Abdul Aziz itu bukanlah yang paling banyak sholatnya, bukan pula yang paling banyak puasanya. Tetapi demi Allah, kata Fatimah niki, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Terus mungkin tahajudnya nggih biasa, Senin Kemis nggih biasa, tapi ada yang luar biasa, hati yang punya rasa takut kepada Allah. Tidak ada niatan untuk berbuat maksiat. Ya, ini menunjukkan dengan amalan hati seseorang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan nembe mawon kita tadi sholat Bapak Ibu, sholat subuh berjamaah, Rasulullah menjelaskan tidaklah seseorang selesai sholat kecuali tercatat baginya berapa Pak? 1/10 pahala, 1/9, 1/8. Jenengan seperpinten iki? Utuh nggih? Seperpinten nggih? Para ulama menjelaskan perbedaan pahala ini adalah tergantung dipengaruhi oleh kehusyuan. Semakin khusyuk maka pahalanya semakin besar. Dan khusyuk niki termasuk amalan hati. Ini termasuk amalan hati. Sehingga disinilah bagaimana ketika kita sampun tambah sepuh, fisiknya tambah lemah, tapi waktunya semakin padat napa semakin longgar nih Pak Bu. Nek pun pensiun itu pripun Pak? Semakin longgar napa semakin padat? Longgar nih? Semakin longgar berarti dimaksimalkan amalan hatinya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat tatkala matahari hanya berjarak pinten 1 mil di padang mahsyar. Ternyata rata-rata adalah karena amalan hati. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, niku mencintai termasuk amalan hati. Seorang yang selalu rindu dengan masjid, rindu masjid, hatinya selalu bergantung atau selalu teringat masjid, niku nggih amalan hati. Terus enten malih napa? Seorang yang dirayu wanita cantik dan mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, niku nggih amalan hati. Termasuk orang yang sedekah dan disembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan, niku nggih termasuk napa? Amalan hati, saking ikhlasnya amalan hati tersebut. Bahkan seseorang ketika sendirian ingat Allah kemudian meneteskan air mata, niku nggih amalan hati. Sehingga kesimpulanipun bahwa amalan hati itulah yang membedakan besarnya pahala yang akan diperoleh. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah niku pernah menjelaskan, Pak, ada 2 orang yang sholatnya itu jejer nih, sholatnya jejer. Ternyata perbandingan pahala antara keduanya, si A si B sholatnya podo, sholat berjamaah neng masjid pundi Al-Ikhlas, ternyata perbedaan pahala ini pun apa? Beda. Bahkan pahala antara mereka berdua sejauh antara langit dan bumi. Sing siji khusuk banget, terus sing siji ini pripun Pak Bu? Mikirke apa? Mikirke mungkin lomba Agustusan ngoten nggih. Niki tanggal kali niki enten lomba Agustusan mboten niki? Mboten enten? Nek gerak jalan enten nggih? Alhamdulillah, oh balapan nggih. Sehingga Bapak Ibu terlebih lagi urgensinya mempelajari amalan hati niki karena kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di hati. Orang yang banyak penyakit hatinya, maka kebahagiaannya semakin berkurang. Semakin bersih hati, semakin bahagia. Sehingga orang yang punya sifat tamak, rakus, itu susah bahagia. Berbeda dengan orang yang qanaah, itu akan membuat bahagia. Orang yang hasad susah bahagia, tapi orang yang ikhlas mudah bahagia. Karena napa Pak Bu? Orang ikhlas itu luar biasa napa? Keutamaanipun. Jadi kita lihat bagaimana orang yang ikhlas itu tidak akan terpengaruh dengan komentar orang lain, sehingga yang ia harapkan hanyalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning masalahnya amalan hati yang itu berkaitan dengan penyakit hati, masalahipun tiyang niku nek duwe penyakit hati seringipun kadang niku napa? Tidak merasa, ora krasa. Nek menawi lara fisik niku nggih kraos nggih, gembreges ngoten kraos. Gembreges niku kraos, awak kok ora penak. Langsung napa Pak? Biasanipun jenengan nek awake ora penak pripun? Pripun Pak? Nyuwun kerokan ngoten nggih. Bu, kerokan Bu ngoten nggih. Atau tumbas napa tumbas obat teng warung ngoten nggih. Masalahnya adalah terkadang orang yang sombong merasa enggak sombong. Orang yang padahal riya merasa tidak riya. Ada orang yang hasad merasa tidak hasad. Bahkan ada orang yang pemarah, gampang marah,
merasa dia orang yang bijak, padahal napa gampang marah. Ya, sehingga kalau nggak menyadari, nggak kroso nek enten penyakit hati, bagaimana mau memperbaiki? Nek ora sadar lagi loro, bagaimana mau berobat? Nah, sehingga Bapak Ibu, sedini mungkin seseorang itu harus berusaha mendeteksi penyakit hati yang ada di dalam tubuhnya, dalam hatinya. Nek pun segera dideteksi niku supados segera bisa diperbaiki. Penyakit fisik mawon nek kasep pripun? Tambah parah nih, malah susah sembuhnya. Sebagaimana penyakit badan niku nek bertumpuk maka akan semakin susah. Demikian pula penyakit hati, sing nek riak randang diobati, sing riak tambah riak. Semanten ugi penyakit dendam, nek boten diobati yang dendam semakin dendam. Enten malih penyakit suudon, sithik-sithik suudon, sithik-sithik berburuk sangka. Nek boten diobati sing suudon tambah semakin apa? Suudon. Sehingga inilah kesimpulannya para ulama menjelaskan amalan hati lebih afdol daripada amalan jawarih, daripada amalan badan. Terlalu banyak Bapak Ibu dalil yang menunjukkan bahwa amalan hati niku menjadi penyebab utama seseorang masuk surga. Iman, ridho, yakin, khusyuk, syukur, sabar, tawakal, berharap kepada Allah. Sehingga sering hadis yang kita dengar nih, Nabi pernah menjelaskan seorang sahabat, ya, calon penghuni surga, rahasianya adalah ternyata dia tidak pernah ada perasaan apa? Hasad. Tidak ada perasaan hasad. Ini tentunipun bukan suatu perkara yang mudah. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita enggak boleh merendahkan seorang muslim pun karena sifat dari amalan hati niki tersembunyi, tidak kelihatan. Ya, barangkali saudara kita ini keikhlasannya masya Allah, sangat qanaah, khusyuk, punya rasa takut kepada Allah. Disinilah para ulama menjelaskan itulah rahasianya. Kenapa orang yang punya amalan hati pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Kata sini amalan hati sabar. Orang-orang yang sabar akan dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Termasuk niat seseorang itu napa? Mendapatkan keutamaan dari napa Pak Bu? Dari niat, dari ikhlasnya. Napa melih akhir zaman ataupun zaman sekarang niki kita nggak tahu apakah Dajjal akan segera keluar, Ya'juj Ma'juj apakah segera melubangi napa berhasil menembus benteng yang dibuat sinten Dzulqarnain. Nah, tapi di zaman sekarang ini yang banyak fitnah, banyak kerusakan, gen boten gampil tergoda. Kadang nek kegoda niku nggih abot berat. Kegoda harta, kegoda jabatan, napa melih kegoda wanita. Dan ternyata orang yang ikhlas itu keutamaanipun apa Pak? Orang yang ikhlas akan dijaga dari godaan wanita. Dalilipun mengke saged dipun bika wonten surat Yusuf nggih. Niki sebagaimana yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, digoda wanita yang konon namanya sinten? Zulaikha.
yang terkumpul padanya kecantikan plus terus kamar yang ditutup tidak ada yang melihat. Dan dalam Al-Quran dijelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya, sesungguhnya wanita tersebut sudah sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf, dan Yusuf pun juga mulai tergerak dengan wanita tersebut. Laula arra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Rabbnya, niscaya akan bisa terjerumus. Rahasianya pun kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dia dari kemungkaran, dari kekejian, dari perzinahan. Kenapa, Pak? Karena sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba-hamba kami yang terpilih. Sebagian qiraah mukhlisin. Ini ada mukhlasin, niki enten Pak Mukhlas mboten? Mboten enten Pak Mukhlis. Bentenipun mukhlas kalih mukhlis napa? Mukhlas niku hamba terpilih. Nek mukhlis napa? Hamba yang ikhlas. Sebagian qiraah adalah innahu min ibadinal mukhlisin. Rahasianya adalah karena Yusuf adalah hamba yang ikhlas. Dan dua qiraah ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena mukhlasin hamba yang terpilih, sedangkan mukhlisin karena ikhlas, dan karena keikhlasan inilah akan menjadi hamba yang terpilih. Sehingga Bapak Ibu, orang yang ikhlas dalam ibadahnya di saat dalam kondisi genting. Contohnya pun apa, Pak? Dalam kondisi genting niku contohnya pun enten tiyang sing nginep neng hotel. Terus jam 2 malam dok enten kuntilanak sing dugi. Sinten, Bu? Kuntilanak rambutnya dawa. Terus lambine napa? Lambine ireng. Pripun? Dhewean dinas neng kota ngoten nggih, terus dhewean enten tugas dinas luar kota, nginep neng hotel dhewe, bengi-bengi enten apa? Dok. Pernah ada seorang syekh ngoten ke Indonesia nginep di hotel tengah malam, Pak. Dok. Assalamualaikum, Syekh ngoten nggih. Didelok. Wah, tibake cewek ngoten nggih. Akhiripun saya tersebut tahu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ketika ta'awud donga, suaranya semakin pelan. Terus napa, Pak? Alhamdulillah, selamat. Terus esok harinya napa? Ditelepon kancane. Ditelepon rencangipun, kowe gelem ora nikah karo anakku? Masya Allah, langsung tahu kenapa? Ditawarin apa? Kamu mau nggak nikah sama putri saya? Akhiripun ya kita lihat dulu nadur rien, kenalan rien nih. Ternyata, Pak, napa? Ternyata putri yang ditawarkan temannya tadi jauh lebih cantik daripada sinten? Kuntilanak tadi malam jauh lebih cantik daripada kuntilanak sing datang di malam hari tersebut. Nah ini berarti orang yang ikhlas itu akan Allah jaga dari fitnah godaan wanita. Kan nyuwun sewu kadang tiang niku jane ora nek niatan, tapi digoda di WA ngoten. Mas, bisa nggak kesini minta tolong? Nek mboten kuat imanipun pripun, Pak? Goyang nggih imanipun. Nah niki. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang yang ikhlas akan dijaga dari fitnah wanita. Termasuk orang yang ikhlas akan Allah naungi di hari kiamat di padang mahsyar ketika matahari jaraknya hanya 1 mil. Dari 7 golongan tersebut rata-rata amalannya adalah amalan yang ikhlas. Ketika sendirian
terus mengingat Allah, meneteskan air mata, itu ikhlas, nggak ada niatan riak, nggak ada yang tahu. Nih, termasuk orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, nggak ada yang tahu apa yang diriakkan. Nih, bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan keikhlasan amalan yang bersifat duniawi akan berubah menjadi pahala. Akan berubah menjadi pahala. Dulang bojo. Pun pernah dari Pak dengan dulang sinten? Ndek anyaran riyen nggih. Nek riyen pas nikah ngoten pripun dulang-dulangan mboten? Ya niki pertanda napa niki? Nah, pertanda pulsane telas ngoten niki agem pulsa napa? Pulsa nggih. Nah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagai penutup ing pengaosan menika, faedah terakhir dari keikhlasan adalah dengan ikhlas akan membantu seseorang mewujudkan cita-cita. Betapa banyak orang yang ikhlas, cita-citanya terpenuhi, terwujud karena keikhlasannya. Kaidahipun pripun? Barang siapa yang punya cita-cita yang mulia dengan niat yang tulus, maka Allah akan mudahkan meraih cita-cita tersebut. Dalilipun apa? Dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki Badui yang datang kepada Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, mengikuti beliau, dan Badui tersebut berhijrah bersama Nabi. Dan Nabi, para sahabat itu memberikan nasihat tentang agama pada sebuah peperangan, dan Nabi SAW ingin membagikan apa Pak? Ghanimah kepada kaum muslimin. Nah, ketika Nabi memberikan ghanimah kepada para sahabat, akhirnya sahabat pun juga gembira akan tetapi ketika giliran ghanimah tersebut diberikan kepada si Badui yang datang terlambat karena bertugas di bagian belakang, tiba-tiba sang Badui menolak. Apa ini ya Rasulullah? Para sahabat menjawab ketika apa ini kok dikasih? Maka para sahabat menjawab, ini adalah bagian ghanimah untukmu yang Nabi SAW bagi. Mendengar jawaban para sahabat, maka si Badui terpaksa mengambil bagian ghanimah itu, kemudian tetapi apa? Diambil, terus kemudian menghadap Nabi. Sesampai menghadap Nabi SAW, si Badui bertanya, harta apakah ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini bagian ghanimah untukmu. Nabi menjelaskan ngatan. Kembali Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya ini mengikuti jenengan bukan karena ini, akan tetapi saya mengikuti jenengan karena ingin suatu saat nanti ketika perang ada lemparan anak panah di sini sambil menunjuk leher, sehingga terbunuh mati syahid dan masuk surga karenanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, in sodakta in tasduk, jika kamu jujur, kamu ikhlas karena Allah, maka Allah akan mewujudkan cita-citamu. Setelah itu apa Pak? Kaum muslimin istirahat sebentar, kemudian melanjutkan kembali penyerbuan kepada musuh. Di tengah berkecamuknya peperangan, si Badui dibawa kepada Nabi SAW dalam keadaan apa Pak? Terkena panah persis yang ia tunjuk tadi. Dari sini sampai tembus ke belakang. Persis sebagaimana Pak? Niat dia itu berhijrah, berperang bukan ghanimah, tapi ingin mati syahid. Maka Nabi SAW bertanya, apakah ini orang kemarin? Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjelaskan, dia tulus
dia ikhlas, dia jujur kepada Allah, maka Allah membenarkan keinginannya. Allah mewujudkan apa? Keinginannya. Lajeng Kanjeng Nabi napa Pak Bu mengkafaninya dengan baju besi milik beliau, kemudian menyolatkan. Hadis riwayat Nasai dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Faedahipun apa? Kalau punya cita-cita baik, maka nggih napa? Sing ikhlas, sing tulus, sing jujur, yakin nek dados napa? Punya cita-cita yang luhur, cita-cita yang baik, cita-cita yang tulus dengan penuh keikhlasan, yakin Allah akan mewujudkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cita-cita kita. Tapi yang penting nggih kedah napa punya cita-cita tinggi nggih. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi karena Allah, biar nanti Allah menyampaikan cita-cita tersebut. Mangkatan Bapak Ibu, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.